Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Erzi Hidayat dan Bang Dayat, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya Rania Maisyainaya dan dua rekan saya, Manda Syahayati Kamal dan Sherin Irfan. Pada kesempatan kali ini, kami sangat senang dapat memperkenalkan aplikasi yang telah kami kembangkan selama 1 semester, yaitu Treasure, sebuah sistem manajemen daur ulang sampah berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan sampah di lingkungan perumahan dosen Politeknik Kalteng Riau. Melalui Treasure, kami ingin menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak harus rumit dengan memanfaatkan teknologi, proses pencatatan dan validasi, hingga pemberian reward dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan tentunya lebih menarik bagi masyarakat. Sebelum masuk ke demonstrasi aplikasinya, mari kita lihat terlebih dahulu apa sih masalah yang sebenarnya terjadi di perumahan dosen PCR sehingga kami harus membuat aplikasi mobile ini ataupun web ini. Saat ini pengelolaan sampah di lingkungan banyak perumahan itu masih dilakukan secara manual. Data penyetoran tuh dicatat manual sehingga nggak ada dokumentasi pencatatannya, jadi sulit untuk dipantau. Juga masyarakatnya kesulitan mengetahui kontribusi yang telah mereka berikan. Akibatnya, proses pengelolaan menjadi kurang efektif dan partisipasi warga dalam kegiatan daur ulang pun belum maksimal. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami menghadirkan Treasure sebagai solusi digital yang mampu membantu masyarakat mencatat sampah dengan lebih praktis, memudahkan admin melakukan monitoring dan validasi, serta memberikan penghargaan berupa poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai reward. Harapan kami, aplikasi ini nggak hanya untuk membantu pengelolaan sampah menjadi lebih tertata, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran dan semangat masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Nah, teknologi yang digunakan oleh kelompok kami itu ada front end yang menggunakan React JS yang dibangun menggunakan Vite, sehingga tampilan menjadi lebih modern, responsif, dan nyaman. Kemudian pada sisi back end kami menggunakan Laravel dan Laragon yang akan menyimpan data kepada MySQL ataupun HDSQL, serta komunikasi antara front end dan back end dilakukan melalui REST API, hingga proses penukaran data dapat berjalan lebih cepat, aman, dan terstruktur. Selanjutnya saya akan membahas poster pertama. Nah, ini adalah poster dari sistem Treasure, yang dimana kami ada overview-nya dan teknologi utama. Itu sudah kita bahas tadi. Yang pertama itu adalah Laravel, Laragon, React.js, terus ada Visual Studio Code dan HDSQL. Nah, selanjutnya di sini untuk overview kami memberikan dua tampilan. Yang pertama itu adalah dashboard dan yang kedua adalah input sampah. Kedua ini akan muncul di tampilan apabila kita login sebagai warga. Nah, di sini kita dapat menemukan masalah, yaitu pengelolaan sampah di lingkungan perumahan itu nggak dilakukan secara manual masih dilakukan secara manual, sehingga sulit dipantau, nggak ada riwayat yang terdokumentasi, serta belum mampu meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan daur ulang. Selanjutnya, tujuannya itu menghadirkan sistem manajemen daur ulang sampah berbasis web yang memudahkan warga mencatat sampah, memperoleh poin, menukar reward, dan memudahkan admin melakukan monitoring. Selanjutnya, ada target pengguna. Target pengguna kami itu ada 2, sesuai dengan user yang sudah kami kembangkan juga itu ada 2. Yang pertama itu adalah warga perumahan, itu adalah pengguna utama, dan selanjutnya itu adalah admin, yaitu adalah pengelola sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan poster yang kedua, yang dimana berisikan sistem unggulan atau apa saja yang ada, sistem unggulan apa yang ada pada web kami. Yang pertama itu adalah fitur point dan reward. Fitur ini bertindak sebagai motor penggerak partisipasi warga. Dengan adanya imbalan yang dapat ditukarkan, warga merasa upaya mereka dalam memilah sampah memiliki nilai tambah, sehingga mereka lebih termotivasi untuk aktif dan konsisten pada pengelolaan sampah sehari-hari. Selanjutnya adalah leaderboard. Fitur ini memanfaatkan psikologi kompetisi untuk mendorong keterlibatan warga. Dengan menampilkan peringkat warga berdasarkan kontribusi sampah, sistem ini menciptakan suasana kompetisi yang sehat dan memicu warga untuk berlomba-lomba meningkatkan volume sampah yang didaur ulang agar dapat meraih peringkat tinggi. Selanjutnya itu adalah edukasi terintegritas, yang dimana fitur ini memastikan bahwa partisipasi warga tidak sekedar didasarkan pada poin, melainkan juga kesadaran lingkungan. Dengan menyajikan artikel dan tips praktis, warga mendapatkan pengetahuan tentang cara memilih sampah yang benar antara organik dan anorganik, sehingga kualitas pengelolaan sampah di perumahan menjadi jauh lebih baik dan tertata. Oke,
Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan ataupun saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem kami berjalan. Yang pertama, sistem kami akan keluar login ataupun register, dan selanjutnya akan memasuk sesuai role masing-masing, yang dimana apabila dia admin maka akan masuk ke dashboard admin, apabila dia warga akan masuk ke dashboard warga. Di dashboard warga dia bisa untuk menampilkan input sampah, bisa riwayat, bisa leaderboard, bisa reward, dan bisa melihat edukasi. Dia ada 6 halaman yang dimana berbeda-beda tiap halamannya. Selanjutnya untuk admin itu adalah untuk validasi sampah dan kelola reward. Untuk admin juga memiliki dashboard. Jadi untuk admin itu ada 3 halaman yang bisa mereka lihat gitu. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan saya langsung teruskan kepada rekan saya, yaitu Manda dan Sherin. Kepada mereka berdua, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Naya yang sudah menjelaskan sedikit perkenalan dari sistem kami. Di sini saya akan menjelaskan demo dari sistem kami. Di sini saya akan menjelaskan bagian user warga. Warganya tinggal memasukkan username-nya, lalu masukkan password. Masuk. Lalu pertama-tama si user warga akan ditampilkan oleh dashboard yang berisi tentang total poin sampai diterima riwayat input yang telah dilakukan warga. Dan sini ada juga ringkasan aktivitas dalam bentuk grafik batang sehingga si warga dengan mudah mengetahui aktivitas apa saja yang sudah dilakukannya. Di sini juga ada kategori sampah, yaitu kaca sama organik gitu. Lalu kita masuk ke fitur kedua, yaitu ada input sampah. Di sini warga bisa menginputkan sampah yang ingin didaur ulang. Contohnya kita bisa ambil plastik. Di sini dari tampilan kanan akan otomatis menghitung poinnya, dimana plastik itu kan ada 150 poin per kilogramnya. Jadi kita masukkan contoh pada itu ada 5. Lalu tanggalnya itu adalah tanggal hari ini 7 Juli 2026. Tampilan operasionalnya itu bisa kita isi atau tidak. Di sini saya isi contohnya sampah minuman. Lalu di sini bisa dilihat estimasi poinnya 750 sudah dihitung secara otomatis oleh sistem. Lalu kita simpan data. Akan ada notifikasi berhasil plastik 5 kg tersimpan ke database, estimasi 750 poin. Guna kami memunculkan pesan tersebut agar si warga sudah yakin bahwa data sampah yang diinputkan itu sudah berhasil disimpan. Lalu masuk ke fitur selanjutnya ada riwayat, di mana di sini user warga bisa melihat riwayat apa saja yang sudah mereka lakukan. Di sini ada tadi sampai sudah kita inputkan barusan. Di sini masih berstatus pending karena akan nanti dieksekusi langsung oleh si admin apakah status tersebut diterima atau tidak. Lalu untuk leaderboardnya di sini adalah peringkat warga berdasarkan total poin yang sudah divalidasi. Di sini saya sendiri itu berada di peringkat 3 karena poin saya hanya untuk sekarang itu masih 590. Untuk reward ini adalah hadiah yang bisa kita tukarkan ketika kita mengumpulkan sampah-sampah tadi. Contohnya kan saya tadi ada sekitar total poin saya 590 poin. Di rewardnya ini ada contohnya nih kayak voucher belanja, itu kita mengumpulkan 10.000 poin untuk meredeem dari reward si voucher belanja. Dengan total poin saya 590, bisa kita lihat bahwa dari beberapa reward ini kita cuma bisa meredeem si celana. Bisa kita ambil contoh. Nih, reward berhasil ditukarkan seperti itu. Lalu untuk edukasi ini merupakan salah satu fitur unggulan kami, di mana si user itu apabila ketika melakukan suatu kegiatan bisa melihat edukasi tentang pengolahan sampah yang bisa mereka lihat dan tentunya bisa mendapatkan pengetahuan bagi mereka. Untuk tampilan demo dari user treasure kami bagian user warga mungkin hanya segitu. Untuk modenya sendiri itu di sini kami menggunakan backend Laravel yang sudah dijelaskan oleh Naya tadi. Lalu untuk warga sendiri itu ada beberapa file, contohnya edukasi yang digunakan tadi untuk menjelaskan beberapa artikel-artikel atau berita-berita yang digunakan untuk menjelaskan kepada para warga. Lalu sini ada input sampah seperti ini. Lalu ada kelola reward. Dan di sini adalah
konsep yang utama yaitu FJSX, di mana kami kan itu menggunakan React Node gitu ya. Jadi di sini sebenarnya road, misalnya elemennya P itu langsung mengarahkan ke dashboard, input sampah mengarahkan ke input sampah seperti itu. Mungkin untuk dari user warga, sekian demonya saya berikan kepada teman saya, kepada tim saya Sherin untuk menjelaskan lebih lanjut tentang demo dari user admin. Kepada Sherin saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Manda. Untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai alur dari sisi admin. Pertama-tama kita akan login sebagai admin terlebih dahulu dan memasukkan username dan juga password. Di sini karena status kita adalah admin, maka kita akan diarahkan ke halaman yang khusus untuk admin. Nah, di sini akan terlihat ada dashboard admin yang akan menunjukkan total pengguna terdaftar di sistem sekarang. Kemudian ada total berat sampah sejumlah 25 kilo yang sudah terdaftar juga atau dimasukkan oleh para warga ini. Kemudian ada total transaksi sebanyak 7 untuk input sampah. Kemudian sini kami menampilkan grafik input sampah tersebut dalam bentuk grafik batang, di mana pada data ini bisa dilihat pada bulan Juni sudah tercatat 25 kilo tersebut. Kemudian menu validasi sampah, di mana ini adalah fitur utama dari si admin, di mana validasi sampah ini menentukan apakah data yang dimasukkan oleh warga itu setelah dicek oleh si admin ini dinilai layak atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka kita bisa lihat ada aksi centang atau X atau menolak gitu. Kalau misalnya si admin itu menekan X atau menolak, maka data yang dimasukkan oleh warga itu tidak akan diterima. Sebaliknya kalau misalnya diterima, misalnya datanya valid, sudah pas atau segala macam, admin tinggal menekan tombol checklist untuk menyetujui input yang dilakukan oleh warga. Maka nanti pada sisi warga di bagian riwayat itu untuk statusnya itu akan berubah dari pending menjadi terima atau ditolak. Jika diterima, maka poin dari si warga juga akan bertambah sesuai dengan estimasi yang sudah ditampilkan saat mereka melakukan input sampah. Lalu ada juga salah satu fitur dari admin itu adalah mengelola reward. Nah, di sini si admin bisa melakukan penambahan reward, misalnya tambah reward, kemudian namanya misal voucher restoran, dengan kategorinya itu voucher. Kemudian poinnya tuh bisa sebanyak 300 dan juga memiliki stok 5. Kemudian kita akan menyimpan reward, maka nantinya di halaman reward baik dari sisi admin ataupun warga itu akan terupdate, akan menambahkan satu reward baru ini. Nah, di sini juga bisa dilihat berbagai list untuk reward yang sudah ada tersedia dengan status dan juga aksinya masing-masing. Kemudian sini kita akan coba melihat perubahan tersebut dari sisi warga. Kita akan login kembali sebagai Manda. Nah, di sini kita bisa ke riwayat, di mana Manda tadi menginputkan sampah plastik dengan statusnya tadi itu pending. Sekarang karena sudah disetujui oleh admin, maka statusnya itu diubah menjadi diterima. Kemudian untuk di bagian reward, bisa dilihat bahwa reward itu bertambah. Tadinya tidak ada voucher restoran karena tadi admin sudah menambahkan reward baru, maka di halaman warga ini juga reward tersebut ada. Mungkin sekian. Oh iya, kemudian itu akan karena tadi Manda memasukkan menginputkan sampah pada tanggal hari ini, tanggal 19 Juli. Di bulan Juli itu maka akan muncul untuk riwayat input baru dari Manda. Kemudian untuk kode dari sisi admin, ini bisa lihat untuk
kode dari dashboard admin yang kurang lebih sama dengan dashboard dari warga. Kemudian ada pun untuk kelola reward, halaman kelola reward. Mungkin sekian untuk demo dari kami untuk berbagai user yang ada di sistem kami. Untuk pengembangan selanjutnya dari aplikasi Treasure kami itu diharapkan masih bisa dikembangkan dengan ada beberapa fitur tambahan seperti mungkin integrasi Google Maps untuk lokasi bank sampah. Kemudian ada pun untuk QR code dan juga scan barcode ya untuk aplikasi ini. Kemudian bisa juga diharapkan adanya teknologi AI untuk membantu dalam identifikasi jenis sampah agar bisa lebih akurat dan cepat. Adapun notifikasi itu bisa secara real time sehingga tidak harus menunggu dari website ini sendiri. Kemudian bisa mengintegrasikan aplikasi kami ini di aplikasi Android atau secara mobile, dan juga grafik statistik yang diharapkannya itu bisa lebih interaktif untuk kedepannya. Baik, mungkin sekian presentasi untuk aplikasi Treasure dari kelompok kami, kelompok 1. Kami berharap aplikasi ini tuh bisa menjadi salah satu solusi dalam membantu pengelolaan sampah yang bisa lebih efektif, lebih efisien, dan juga modern. Kemudian terima kasih juga atas perhatian dan waktu dari Bapak Erzi dan juga Abang Hidayat serta dari teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.